Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Oke anak-anak, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul untuk pembelajaran hari ini. Walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi tetap semangat ya. Oke, saya minta untuk berdoa hari ini dipimpin oleh Widya. Silakan Widya untuk memimpin doa pada pembelajaran pagi ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Oke anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, untuk link absen pada pembelajaran hari ini Ibu udah kasih di Google Classroom kalian beserta dengan PowerPoint untuk materi pembelajaran hari ini ya. Kalian langsung bisa akses saja. Baik Ibu, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, ada yang masih ingat untuk pembelajaran minggu lalu tentang apa? Saya Bu, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Oke, bagus ya, ada yang masih ingat, ada juga yang sudah lupa, tapi tidak apa-apa, dibaca lagi ya. Untuk pembelajaran hari ini kita mengenai tentang sistem hukum di Indonesia. PPT-nya sudah saya bagikan, kalian seharusnya sudah membaca ya sebelumnya, sebelum memulai kelas bersama saya. Untuk materi tentang sistem hukum di Indonesia, yang namanya hukum banyak sekali sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, entah itu di rumah bersama keluarga, entah itu di lingkungan dan di negara kita. Untuk ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari lingkungan kita. Yang pertama, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti itu ya, untuk contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak semua, apakah ada yang tahu tentang sistem hukum di Indonesia atau hukum untuk bagi diri kalian itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Izin menjawab saya, Bu. Menurut saya, sebagai seorang siswa, bahwa sistem hukum di Indonesia belum diterapkan dengan baik. Contohnya pada beberapa kasus, ada beberapa hukum di Indonesia yang tidak dijalankan dengan semestinya. Pada pembelajaran kita tentang sistem hukum di Indonesia, ini sangat berpengaruh penting bagi kita, bagi kalian maksud saya, untuk bisa meningkatkan kualitas diri. Karena hukum itu pasti akan ada selalu dalam kehidupan kalian, dalam sekolah, dalam keluarga. Itu selalu ada peraturan-peraturan yang harus kalian taati. Begitu juga dengan hukum di Indonesia ini. Itu bisa meningkatkan percaya diri kalian, selalu berpendapat, speak up dalam hal apapun, berpikir kritis dalam melihat isu-isu yang di luaran sana. Jangan termakan oleh hoax ya adik-adik ya, semuanya harus bisa mengkualitaskan diri dengan adanya sistem hukum di Indonesia ini. Baik anak-anak, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang materi kita hari ini, yaitu sistem hukum di Indonesia ini, saya sebelumnya sudah memberikan PowerPoint di Google Classroom kalian bersama dengan link absen ya. Saya harap kalian sudah membaca sebelum mengikuti pelajaran bersama saya di sini dan bisa memahami. Kalau yang belum bisa juga tidak apa-apa. Nanti kita diskusi bareng-bareng dan saya jelaskan lebih detail. Ya, baik, sudah. Oke, terima kasih ya sudah melihat PowerPoint yang saya berikan. Setidaknya kalian sudah membuka dan membaca, walaupun mungkin ada yang belum paham atau yang sudah ada yang paham tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Belum, Bu. Belum, Bu. Saya belum memahami materi yang telah Ibu berikan. Baik anak-anak,
Untuk pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Hukum itu apa sih, Bu? Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Hukum ini tidak ada definisi yang spesifik tentang hukum karena setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing mengenai hukum itu sendiri. Dan selanjutnya ada makna dan karakteristik hukum. Karakteristik hukum itu apa? Karakteristik hukum itu merupakan perintah atau larangan, yang mana perintah dan larangan itu yang harus dipatuhi oleh semua orang. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur hukum. Unsur hukum yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia yang ada di dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, yaitu peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas. Oke, selanjutnya ada tugas hukum. Tugas hukum yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, yaitu menjaga jangan sampai terjadinya perbuatan main hakim sendiri di dalam pergaulan masyarakat. Oke anak-anak, ada juga yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum itu apa sih, Bu? Tujuan hukum ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah terjadinya hal yang sewenang-wenang, lalu untuk melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Berikut contoh gambar yang bisa kalian lebih pahami lagi tentang tujuan hukum ya. Oke anak-anak, kita akan masuk ke penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini sangatlah luas cakupannya. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Ada juga berdasarkan tempat berlakunya. Tempat berlakunya ini yaitu ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, serta hukum gereja. Hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya ini ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di dalam hukum tertulis itu ada dua bagian, yaitu hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan. Contohnya seperti KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Lalu untuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan presiden. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu hukum berdasarkan waktu berlakunya. Waktu berlakunya ini ada dua. Yang pertama yaitu hukum positif, dan yang kedua yaitu hukum negatif. Hukum positif ini yaitu hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat di suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Untuk hukum negatif ini adalah hukum yang bisa dilakukan atau dilaksanakan untuk masa mendatang. Misalnya itu rancangan undang-undang atau bisa disebut dengan RUU. Selanjutnya yaitu hukum berdasarkan cara melakukannya. Untuk hukum cara melakukannya ini ada dua, yaitu yang pertama hukum material dan yang kedua yaitu hukum formal. Hukum material ini adalah hukum yang secara umum
hal-hal yang bisa dan hal yang bisa dan tidak boleh untuk dilakukan. Contohnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Untuk hukum formal ini yaitu hukum yang bagaimana cara melaksanakan hukum material, yaitu dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu hukum berdasarkan wujudnya. Hukum berdasarkan wujudnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum objektif dan hukum subjektif. Selanjutnya yaitu hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum sipil. Di dalam hukum publik ini, yang pertama itu ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, serta hukum internasional. Di dalam hukum sipil terdapat dua hukum. Yang pertama hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Oke anak-anak, untuk penggolongan hukum ini sangat banyak, jadi kalian bisa akses di internet atau bisa lihat buku paket yang sudah dibagikan. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia itu bagaimana sih Bu? Baik, kita jelaskan ya. Tata hukum di Indonesia ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara dan berlaku pada waktu itu juga di seluruh masyarakat di negara itu. Untuk tata hukum di Indonesia ini ditetapkan oleh masyarakat dan negara Indonesia. Baik anak-anak, untuk materi tentang sistem hukum di Indonesia, Ibu sudah jelaskan semuanya. Jadi untuk anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu terkait tentang sistem hukum di Indonesia? Tidak ada Bu. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, materi tentang sistem hukum di Indonesia yaitu adanya makna dan karakteristik hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, serta tata hukum. Oke anak-anak, untuk materi yang akan mendatang di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Saya pastikan materi akan diberikan sebelum pembelajaran kita dimulai bersama dengan link absen di Google Classroom kalian ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan agar kita bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.